Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita langsung saja. Materi ini adalah kelanjutan dari materi aljabar. Ya. Jadi kemarin aljabar kita 2 pertemuan. Insya Allah untuk materi ini kita butuh sekitar 3 pertemuan ya. Setelah itu kita baru ulangan. Nanti ulangannya menggabungkan aljabar dengan bab yang ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, kalian sudah dapat filenya. Bapak di sini akan coba tayangkan materi. Hari ini kita akan belajar satu, memahami apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang kedua adalah memahami konsep persamaan linear satu variabel. Baik, nah kita lihat ya slide-nya. Baik. Mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Baik, kita lihat ya. Nah, jadi dalam matematika itu ada istilah kalimat tertutup dan ada kalimat terbuka. Kalimat tertutup itu nama lainnya pernyataan. Contoh nih kalimat tertutup ya. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah kalimatnya? Benar ya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia adalah benar. Benar. Terus Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah. Ini juga kalimat yang benar. 8 lebih besar dari negatif 5. Ini juga benar. 8 lebih dari negatif 5. Ini adalah kalimat yang benar. Nah, ketiga kalimat ini disebut kalimat tertutup yang bernilai benar. Sementara yang berikutnya, Tugu Monas terletak di Yogyakarta, ini adalah kalimat yang salah. Karena Tugu Monas itu adanya di Jakarta. 2 ditambah 5 lebih kecil dari negatif 2. Atau 2 tambah 5 kurang dari negatif 2. Ini adalah kalimat yang salah juga. Ya. Kemudian matahari terbenam di arah timur. Oh, salah ya, kalau matahari terbenamnya di barat. Kalau di timur itu terbitnya. Maka ini 3 kalimat ini disebut kalimat tertutup yang bernilai salah. Ya. Pernyataan benar, ini 3 kalimat di atas, pernyataan yang salah itu 3 kalimat di bawah. Nah, artinya boleh kita beri pengertian bahwa kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah dia benar atau salah. Nah, berarti ada kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kalimat terbuka. Ya. Sampai sini jelas ya, apa sih kalimat tertutup? Jelas ya, pokoknya semua kalimat yang sudah jelas atau sudah dapat ditentukan benar atau salahnya itu disebut kalimat tertutup. Kemudian kalimat terbuka contohnya di sini. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kalimat ini belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Kenapa? Karena X-nya belum jelas. X ini kota apa? Kalau X ini kita ganti dengan Jakarta, maka dia menjadi benar. Tetapi kalau X kita ganti dengan Bogor, ini menjadi kalimat yang salah. Jadi kalimat pertama ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Termasuk yang kedua juga, provinsi itu terletak di Pulau Sulawesi. Provinsi yang mana? Kalau diisinya Jawa Barat, ya. Kalau diisi Jawa Barat, maka itu kalimat yang salah. Tapi kalau diisi Sulawesi Selatan, maka itu kalimat benar gitu. Provinsi itu provinsi apa ya? Jadi belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. 2 ditambah A sama dengan 8. Ini juga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kenapa? 2 ditambah A, A-nya berapa? Kalau A-nya itu diganti dengan 6, maka ini jadi kalimat yang benar.
Tapi kalau A-nya diganti selain dengan 6, ini menjadi kalimat yang salah. Terus yang keempat, kotak ditambah 28 sama dengan 40. Ini juga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, kalau kotaknya diisi 12, dia benar. Yang kelima juga sama, X tambah 4 sama dengan 10. Kalau X-nya kita ganti 6, dia jadi benar. Tapi karena belum tahu X-nya berapa, maka ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, ya kalimat yang tidak dapat kita tentukan nilai kebenarnya atau belum dapat ditentukan nilai kebenarannya disebut kalimat terbuka. Ya. Penyebabnya ada unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, atau secara singkat, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah dia benar atau salah? Nah, biasanya kalimat tersebut memuat variabel. Biasanya memuat variabel. Masih ingat kan variabel ya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalimat terbuka dan penyelesaiannya. Sekarang kita lihat suatu kalimat terbuka yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, itu bisa dicari pengganti dari variabel itu supaya kalimatnya menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, pengganti variabel itu disebut selesaian atau penyelesaian. Jadi ada buku yang nulisnya selesaian, ada yang nulisnya penyelesaian, sama saja. Sedangkan himpunan semua selesaian atau himpunan semua penyelesaian, kita sebut himpunan selesaian atau himpunan penyelesaian. Gitu ya. Jadi kalau dalam bentuk himpunan kita sebut himpunan penyelesaian. Baik, lanjut ya. Nah, contoh nih ya, kalimat terbuka berikut penyelesaiannya. X tambah 2 sama dengan 6. Ini adalah kalimat terbuka. Belum jelas atau belum dapat ditentukan benar salahnya. Tapi supaya kalimat ini menjadi pernyataan bernilai benar, maka X diganti dengan 4. Ya, artinya selesaiannya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, itu tinggal ditambahkan kurung kurawal. Gitu ya, paham ya? Nah, contoh berikutnya, P adalah bilangan ganjil. Dengan ketentuan P-nya itu anggota himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, pengganti P supaya pernyataan itu bernilai benar adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena di sini pernyataannya P adalah bilangan ganjil. Berarti P-nya supaya dia menjadi kalimat yang benar, P-nya itu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Kenapa 11 nggak masuk? Kan 11 ganjil juga Pak. Karena di sini dibatasi P-nya. P-nya dari 1 sampai 10, 11 nggak ikut di sini. Gitu ya. Nah, contoh lainnya nih, 5X tambah 2 sama dengan 9. X-nya bilangan asli. Maka kita tidak akan menemukan bilangan asli pengganti X supaya kalimat ini jadi benar. Kalau kita ganti 1, 5 kali 1 itu 5, tambah 2, 7, bukan 9. Kalau kita ganti 2, 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12, bukan 9. Ya, jadi tidak ada bilangan asli yang bisa menggantikan X sehingga ini menjadi pernyataan yang benar. Dia akan benar kalau X-nya bentuknya pecahan, yaitu 7/5. Nah, karena di sini dibatasi, X-nya anggota bilangan asli, maka tidak ada bilangan asli yang memenuhi. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Nulisnya boleh seperti ini, seperti angka 0 dicoret, atau kurung kurawal tanpa isi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang nanya langsung saja ya. Kalau malu pakai audio kalian chat, kalau mau pakai audio tinggal di unmute aja ya suaranya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap sudah pada paham nih. Ya. Baik, lanjut nih. Nah, di sini ada beberapa kalimat terbuka nih, contoh-contoh kalimat terbuka di sini. Ya. Nah, di antara beberapa kalimat terbuka ini ada 10 kalimat terbuka, ternyata tidak semua merupakan persamaan linear satu variabel.
Nah, supaya tahu apa sih persamaan linear satu variabel, kita lihat nih. Ini kalimat matematika yang Bapak beri kotak, ini disebut persamaan linear satu variabel. A, C, F, G, H ini persamaan linear satu variabel. Cirinya apa, Pak? Pertama, dari kata persamaan, maka tanda hubungnya harus sama dengan. Gitu ya. Yang kedua, dari kata satu variabel, berarti variabelnya hanya boleh ada satu. Contoh di sini X tambah 7 sama dengan 9, variabelnya hanya ada satu yaitu X. Yang ini juga variabelnya ada satu ya. Ada dua Pak, ini 4X sama 8X, tapi variabelnya tetap ada satu yaitu X. Gitu. Yang F juga hanya satu variabel M. Ini juga hanya satu variabel P. Ini juga hanya satu variabel Y. Maka itu disebut persamaan satu variabel. Terus linearnya dari mana? Linearnya itu cirinya adalah variabelnya berpangkat satu. Di sini X-nya pangkat satu. Di sini juga X-nya pangkat satu. Di F, M-nya pangkat satu. Di sini P-nya pangkat satu. Di sini Y-nya pangkat satu. Ya, maka disebut linear. Terus kenapa yang E bukan masuk PLSV? Kan dia persamaan Pak, betul dia persamaan karena pakai tanda hubung sama dengan. Kemudian dia linear, betul. Di sini variabelnya berpangkat satu berarti linear. Tapi di sini variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Maka ini disebutnya persamaan linear dengan dua variabel, bukan satu variabel. Nah yang ini akan kita pelajarinya di kelas 8. Ya. Nah, kemudian yang J, Pak. J kan ada satu variabel, Pak. Kemudian tanda hubungnya sama dengan, tapi tidak disebut linear. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 2. Kalau linear itu variabelnya berpangkat 1. Maka yang ini disebut persamaan kuadrat dengan satu variabel. Yang ini baru akan kita pelajari di kelas 9. Kemudian kenapa B, D, I ini bukan persamaan linear satu variabel atau PLSV? Karena tanda hubungnya bukan sama dengan, tapi lebih dari, kurang dari sama dengan. Nah yang ini nanti disebutnya sebagai pertidaksamaan linear satu variabel. Itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi di kelas 7 juga. Jelas ya? Nah hari ini yang kita pelajari hanya persamaan linear satu variabel. Pakai tanda hubung sama dengan, variabelnya hanya ada satu, dan variabelnya berpangkat satu. Atau boleh kita artikan seperti ini. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Ini bentuk umumnya AX plus B sama dengan 0. Di mana yang bertindak sebagai variabel di sini adalah X. Ya, dengan A dan B itu konstanta. A-nya tidak boleh 0. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang gini, untuk mencari penyelesaian suatu persamaan linear satu variabel, itu bisa aja kita dengan cara coba-coba. Ya, tapi tidak semua soal mudah diselesaikan dengan cara coba-coba atau substitusi. Kita coba ganti sampai ketemu yang benar. Nah, salah satu caranya yang lain adalah dengan menggunakan persamaan yang ekuivalen atau setara. Apa sih persamaan ekuivalen atau setara? Di sini pengertiannya, dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda, ini panah bulak-balik ini dibacanya ekuivalen. Ya, contoh di sini, 2X tambah 5 sama dengan 7. Dia akan bernilai benar kalau X-nya kita ganti 1. 2 kali 1, 2, tambah 5, 7. Sama ya. Maka di sini disebutnya penyelesaiannya adalah X sama dengan 1. Itu untuk persamaan 1. Persamaan 2 juga menjadi benar kalau X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1, 2, ditambah 3, 5. Maka kita katakan persamaan yang kedua penyelesaiannya juga X sama dengan 1. Demikian juga dengan persamaan yang ketiga. Dia akan benar kalau X-nya sama dengan 1. Maka kita katakan persamaan 1, 2, dan 3 adalah persamaan yang ekuivalen atau setara. Karena penyelesaiannya sama. Paham ya?
Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk mendapatkan persamaan yang ekuivalen. Contoh di sini ya. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan ekuivalen, ya persamaan yang lain yang ekuivalen dengan cara bisa menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Apa sih Pak ruas itu? Nih penjelasan ruas. Jadi kalau ada persamaan kan ada tanda sama dengannya nih. Nah yang di sebelah kiri tanda sama dengan kita sebut ruas kiri. Yang di sebelah kanan sama dengan kita sebut ruas kanan. Boleh juga nyebutnya sisi kiri dan sisi kanan boleh. Nah persamaan ekuivalen bisa diperoleh dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama. Baik ruas kiri maupun ruas kanan kita tambah atau kurang dengan bilangan yang sama. Bisa juga dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Seperti apa ini contohnya? Misalnya ada 2x plus 5 sama dengan 7. Terus kita mau mencari persamaan yang ekuivalen dengan persamaan ini. Ya, caranya bisa dengan menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Di sini kedua ruasnya Bapak tambah 3, maka ini menjadi 2x tambah 5 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3. Ya, jadinya berapa ini? Kan kedua ruas ditambah 3 ya. Jadinya 2x 10. tambah 8 sama Iya. dengan 10. 10. Ya, maka di sini nilai X-nya pasti sama dengan ini. Tadi ini kan nilai X-nya 1 ya. Ini juga nilai X-nya 1 kan? 2 kali 1, 2 tambah 8, 10 juga. Jadi penyelesaiannya yang pertama ini adalah X sama dengan 1. Yang kita peroleh setelah ditambah kedua ruas dengan 3, juga 1 X-nya. Maka kita katakan 2X tambah 5 sama dengan 7 itu ekuivalen dengan 2X tambah 8 sama dengan 10. Jadi caranya bisa diperoleh dengan menambah kedua ruas dengan bilangan yang sama. Zahra Putri baru gabung ya? Ya, lanjut. Contoh berikutnya. Ya, misalnya 3X tambah 5 sama dengan X tambah 7. Ini kita bisa buat persamaan lain yang ekuivalen, yang setara. Caranya kalau di sini dengan kedua ruas kita kurangi X. Ya, ruas kanan kita kurangi X, maka ruas kiri juga kurangi X. Ibaratnya gini timbangan nih. Timbangan. Kalau yang satu ditambah 5 kg, kan jadi nggak seimbang. Awalnya seimbang nih. Ditambah 5, maka supaya seimbang yang ini juga tambah 5, maka jadi seimbang lagi. Atau kalau yang satu dikurang, maka yang ini juga harus dikurang, jadi seimbang lagi gitu. Ya prinsipnya gitu, yang satu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah sehingga kita dapatkan yang ruas kiri kan X-nya habis ya. X kurang X habis, sisanya 7. Nah yang kanan 3X kurang X jadi 2X yang kiri ini. Ya. Oke, Malik baru gabung ya. Usahakan lain kali jangan telat-telat ya. Supaya materinya bisa dapat semua. Nah ini penyelesaiannya pasti sama. Ini penyelesaiannya kan 1 ya. X-nya 1. Ini juga pasti 1 nih. 3 kali 1, 3. Tambah 5, 8. 1 tambah 7, 8 juga. Gitu ya. Jadi kita katakan persamaan 2X tambah 5 sama dengan 7 itu ekuivalen dengan persamaan 3X tambah 5 sama dengan X tambah 7. Contoh lainnya seperti ini. Ya. Nah yang ini kita kalikan keduanya dengan 2. Jadi kedua ruas kita kali 2. Jadi perlakuan terhadap ruas kiri harus sama dengan perlakuan terhadap ruas kanan. Kalau ruas kiri dikali 2, maka ruas kanan juga dikali 2. Nah ini kalau dikali 2, 2 kali setengah itu 1. 1X ditambah 2 kali 1 itu 2. Jadi dapatnya 1X atau X ditambah 2. Sementara ruas kanan 2 kali X itu 2X, 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Maka kita katakan persamaan ini pasti ekuivalen dengan ini. Ya. Jadi persamaan, oh ini X tambah 2 sama dengan 2X kurang 4, ekuivalen dengan persamaan setengah X tambah 1 sama dengan X kurang 2. Gitu ya, ekuivalen itu nilai X-nya sama. Contoh lagi, kedua ruas kita bagi 2, ini juga pasti ekuivalen. Ya. Ini kalau dibagi 2 ruas kiri jadinya 2X jadi 1X, 4-nya jadi 2. 8 bagi 2 juga 4. Nah kalau kita cari ini X-nya berapa ini? Supaya benar. 2 ya, 2. Maka ini juga pasti harus 2 nih. 2 kali 2,
4 tambah 4, 8 tuh sama ya. Jadi penyelesaiannya sama atau disebutnya persamaan yang ekuivalen. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum ada ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini dengan persamaan yang ekuivalen. Jadi menyelesaikan itu berarti mencari penyelesaiannya, mencari nilai variabel sehingga kalimatnya menjadi benar. Bentar, ada yang bertanya. Boleh, silakan. Wisnu Arvinsa silakan. Mau diketik atau langsung? Pakai suara aja kayaknya lebih cepat. Silakan Wisnu Arvinsa. Oh, diketik ya. Mau diketik aja. Pertanyaannya begini. Bapak mohon maaf, saya izin bertanya, kalau 3X kurang X itu, apakah X-nya yang dicoret jadi 3 atau jadi 2X? Gini, 3X dikurangi 1X. Ibaratnya gini nih, 3 kotak permen dikurangi 1 kotak permen. Kira-kira jadi berapa? 2 kotak permen kan? Bukan jadi 3 ya. Nih, 3 kotak permen dikurangi 1 kotak permen. Maka hasilnya adalah 2 kotak permen. Berarti 3X dikurangi 1X jadi 2X. Gitu ya. Bagus nih pertanyaannya karena yang seperti ini biasanya banyak yang salah tahun ke tahun. Ya, bagus pertanyaannya. Nah yang lain juga mudah-mudahan terbantu nih dengan pertanyaan dari Wisnu Arvinsa nih. Ya, insya Allah. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Tadi ada yang bertanya. Oke, contoh ya nih. Tentukan penyelesaian dari X kurang 7 sama dengan 3. X kurang 7 sama dengan 3. Berarti kita mau cari X-nya. Coba kalau pakai coba-coba dapat berapa X-nya? Supaya benar itu. 10 ya. Benar. Kalau X-nya kita ganti 10 ini jadi benar nih. 10 kurang 7 sama dengan 3. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 10. Kita lihat ya. Kalau dengan persamaan ekuivalen kita nggak perlu coba-coba nih. Ya. Pertama, kita kan mau cari X-nya sama dengan berapa gitu ya. X-nya sama dengan berapa. Maka kita buat ruas kiri itu hanya ada X. Sementara di ruas kanan tidak boleh ada variabel gitu. Nah supaya ruas kiri hanya ada X, maka negatif 7 ini harus kita hilangkan. Supaya negatif 7 itu hilang, maka ruas kiri kita tambah 7. Tapi ingat, supaya persamaannya tetap setara, ruas kanan juga ditambah 7. Gitu ya. Jadi kenapa ini ditambah 7? Tujuannya kita ingin menghilangkan negatif 7. Kenapa negatif 7-nya dihilangkan? Supaya kalimat terakhirnya itu X sama dengan berapa. Ya, kita lihat nih. Kalau di sini kedua ruas kita tambah 7, nggak masalah nih. Negatif 7 tambah 7 berapa? 0 ya. 0 berarti habis ya. Habis, yang tersisa adalah X. Maka ruas kiri jadi X, ruas kanan jadi 3 tambah 7, 10. Tadi benar kan jawabannya X-nya 10 kan? Tuh, kita nggak perlu coba-coba langsung ketemu. X-nya 10. Ya, kalau sudah dapat X-nya 10, kalian periksa lagi ke atas, 10 kurang 7 sama dengan 3 benar. Ah Pak, gampangan langsung Pak, ditebak-tebak. Ya, untuk soal yang sederhana kayak gini, memang lebih mudah untuk langsung ditebak-tebak. Tapi nanti kita ketemu soal yang lebih rumit nih, kita lihat ya. Jadi penyelesaiannya adalah 10. Atau boleh kita tulis penyelesaiannya adalah X sama dengan 10. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, tentukan penyelesaian dari X kurang 2 sama dengan 8 kurang X. Bapak yakin kalau yang ini coba-cobanya lebih rumit dari yang tadi. Kalau yang tadi bisa, Pak 10 Pak. Nah kalau ini pasti butuh beberapa waktu nih. Ada yang bisa berapa X-nya supaya benar?
Ya agak lama ya. Kalau tadi mah cepet Pak, ini mah nyoba-nyobanya agak susah nih. Nah oleh karena itu kita coba selesaikan dengan persamaan yang ekuivalen atau setara. Kita lihat ya. Nah, soalnya begini, tadi ya prinsip pertama kita buat ruas kiri itu hanya ada variabel, hanya ada X, kalau di sini variabelnya X. Maka negatif 2-nya kita buang, caranya kita tambah 2. Kalau ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga harus ditambah 2. Ya, jadi kedua ruas kita tambah 2. Sehingga ruas kiri ini negatif 2 tambah 2-nya habis, tersisa X. Sementara ruas kanannya 8 tambah 2 itu jadi 10, kurang X-nya masih ada nih. Nah masalah barunya apa? Di sini bukan masalah baru ya, masih ada masalah di ruas kanan. Usahakan ruas kanan tidak ada variabel gitu. Variabel itu adanya di ruas kiri. Maka supaya ruas kanan tidak ada variabel, negatif X ini harus kita buang. Caranya kita tambah X. Jadi kedua ruas kita tambah X. Kan ini jadi habis nanti nih. Negatif X tambah X kan habis ya. Nah tapi ingat kalau yang kanan ditambah X maka ruas kiri juga tambah X. Maka 1X ditambah 1X jadi 2X. Yang kanan tersisa 10. Ah kita butuhnya X Pak berapa? Berarti ini 2X kita bagi 2. Jadi kedua ruas kita bagi 2. 2X-nya dibagi 2, 10-nya dibagi 2. Kita dapat X-nya 5. Kita cek ke soalnya nih. Ya ganti X-nya dengan 5. 5 kurang 2 berapa? 3. Ya, 8 kurang 5? 3 juga. Berarti ini jadi kalimat yang benar. 3 sama dengan 3 itu kalimat yang benar. Artinya penyelesaian dari persamaan linear ini adalah 5 atau X sama dengan 5. Sudah mulai paham ya? Oh ya, nanti kan ini waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi nih. Nanti kalau habis, Bapak minta join lagi ya. Mungkin tambahan waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Karena ada materi juga, masih materi ini tapi soalnya lebih rumit yang harus Bapak sampaikan. Lanjut ya. Lanjut. Contoh nomor 3 nih. Tentukan penyelesaian dari 2X tambah 3 sama dengan 9. Nah ini prinsipnya berarti kita buat ruas kiri hanya ada X. Berarti 3-nya kita buang dulu nanti. Ya. 2X tambah 3 sama dengan 9. Kita buang dulu 3-nya. Caranya bukan ditambah ini, tapi dikurang 3. Kedua ruas kurang 3. Supaya nanti 3 dikurang 3 habis. Ya, ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan juga kurang 3. Sehingga kita peroleh ruas kiri jadi 2X, ruas kanannya 9 kurang 3 itu 6. Setelah itu diapakan? Supaya dapat X. Bagi 2. Dibagi 2, betul. Dibagi 2. Kedua ruas kita bagi 2. 2X dibagi 2, maka 6 juga harus dibagi 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 3. Kita cek ke sini. 2 kali 3, 6. Ya X-nya kita ganti 3 ya. 2 kali 3, 6. Ditambah 3, 9. Oh benar Pak. Berarti penyelesaiannya adalah 3 atau X sama dengan 3. Ya, satu soal lagi. 2 soal lagi sih. Mudah-mudahan sih bisa selesai nih. Tentukan penyelesaian dari 5X kurang 12 sama dengan 2X. Oh ini sulit Pak. Oke kita selesaikannya gini. Pertama kita kita gunakan perkalian aljabar kemarin. Jadi 2 dikali X tambah 6-nya kita kalikan. 2X ditambah 2 kali 6, 12. Seperti itu. Ya, bisa ya. Nah selanjutnya negatif 12-nya kita hilangkan. Kita tambah 12. Maka ruas kanan juga tambah 12. Yang ini jadi habis, tersisanya 5X. Ruas kanannya jadi 2X tambah 24. Terus apa kita lakukan? 2X-nya kita buang dari ruas kanan. Caranya kita kurangi 2X. Maka ruas kiri juga kurangi 2X. Ya, sehingga 5X kurang 2X tersisa 3X. 2X kurang 2X-nya habis, sisanya 24. 3X sama dengan 24, kita bagi 3 ya. 3X bagi 3, maka 24-nya juga bagi 3. Tersisa X sama dengan 8. Nanti bisa diuji ke sini. 5 kali 8 itu 40. 40 dikurangi 12 itu 28. Kalau ini ganti 8, 8 tambah 6, 14 dikali 2, 28 juga. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 8.
Oke, kita lanjut nih. Soal yang lebih rumit nih. Bagaimana kalau bentuknya pecahan kayak gini? Kita hilangkan dulu penyebutnya. Caranya apa? Kita kalikan dengan KPK penyebut. Di sini penyebutnya ada 3 macam. Ada 2, 3, dan 6. KPK dari 2, 3, dan 6 adalah 6. Maka kedua ruas kita kalikan 6 dulu. Kalikan dengan KPK-nya. Kalikan 6. 6 kali X per 2 jadi 6X per 2. 6 kali negatif 1/3 jadi 6/3. Ya. Terus yang kanan 6 dikali X per 3 jadi 6X per 3. 6 dikali 5 per 6. 6 dikali 5 30/6. Ya. Nah nanti 6X dibagi 2 jadi 3X. Dikurangi 6 dibagi 3 itu 2. Terus 6X dibagi 3 itu 2X. 30 dibagi 6, 5. Nah kalau sudah seperti ini penyelesaiannya seperti tadi. Pertama bisa jadi buang plus ditambah 2 dulu. Berarti ini tambah 2, terus dikurangi 2X. Ini juga kurang 2X. Jadi hasil akhirnya adalah X sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya adalah 7X sama dengan 7. Hah, ada yang baru masuk ini? Oh enggak ya. Ini dia dari tadi udah masuk ya. Baik. Oke, sekarang kalian tinggal mengerjakan tugasnya. Ini tugasnya ya. Boleh di screenshot dulu supaya nggak lupa. Jadi ada 5 nomor. Di latihan 4.1 itu nomor 1 dan nomor 3. Di latihan 4.2 nomor 3 sampai 5. Silakan di screenshot. Seperti biasa dikerjakan, tulis tangan, foto, kirim. Pengumpulannya berarti sehari sebelum hari Senin, berarti hari Ahad. Ya, hari Ahad besok. Nah, yang tugas-tugas sebelumnya juga dilengkapi. Bapak lihat beberapa orang masih belum mengumpulkan tugas aljabar 1, aljabar 2 ya. Tolong dilengkapi. Kalau kalian nggak mau lihat bukunya, soal-soalnya sudah Bapak siapkan di sini. Jadi bisa langsung mengerjakan soal yang di sini. Baik, alhamdulillah itu saja mungkin untuk hari ini pembelajarannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat WhatsApp grup ya, grup WhatsApp. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung mengerjakan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipahami dan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih, Pak. Yuk, silakan keluar. Bapak tutup ya.